dan dunia. Ketemu lagi di webinar FFC TV dengan Yuyun dari Malang, Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, sebagian besar negara di belahan dunia mengalami berbagai macam krisis akibat pandemik virus corona. Dan salah satunya yang sangat terasa adalah krisis ekonomi. Nah, di situ saya benar-benar mengambil pelajarannya dan hikmahnya. Ternyata salah satu yang membuat aman keuangan adalah sumber keuangan yang bersifat passive income. Dan salah satunya cara membangun passive income adalah dengan masuk ke bisnis network marketing. Namun banyak atau beberapa di antaranya masih menganggap sulit untuk menjalankan karena banyak sekali yang masih mengalami kegagalan. Nah, ternyata di situ saya belajar banyak ya melalui bisnis network marketing. Ternyata kenapa mereka gagal? Karena banyak di antara mereka menjalankan bisnis ini secara konvensional. Padahal sebenarnya kalau mau sukses, lakukan secara profesional. Nah, sebenarnya saya suka banget dengan kata profesional. Nah, apa sih itu profesional? Nah, sebelum saya lanjut, kita saksikan video yang berikut ini. Gimana tadi lihat videonya? Saya seneng banget lihat video itu ya, karena kelihatan banget ya, yang ahli ya, yang sudah mahir banget. Dan tadi yang jatuh-jatuh, kemudian ternyata tadi banyak yang gagal gitu ya. Karena pasti kita akan menduga bahwa itu kurang latihannya. Nah, artinya di situ yang profesional adalah yang tidak banyak melakukan kesalahan, bahkan nol. Karena ternyata kelihatan banget mereka mahir ya. Dan kalau teman-teman boleh memilih sebenarnya ya, kepengen yang mahir ya, yang profesional, atau tadi yang akhirnya banyak melakukan kesalahan dan terjatuh-jatuh ya, pasti tentunya kepengen yang profesional karena kelihatan banget ya hasilnya. Nah, contohnya juga profesi. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk ke dokter pada saat sakit gitu ya, kepengen datang, kalau kepengen cepat sembuh ya, ke dokter yang sudah profesional atau ke dokter yang belum banyak pengalaman. Tentunya pilihan pertama adalah yang sudah punya pengalaman ya. Begitupun juga untuk menjalankan berbagai macam profesi, salah satu kunci untuk membuat hasilnya adalah maksimal dan sukses adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu secara profesional. Termasuk salah satunya pada saat kita masuk atau menjalankan bisnis network marketing. Nah, ternyata pada saat sudah menjalankan bisnis ini ada perbedaan gitu ya antara professional network builder dengan yang secara dijalankan dengan konvensional. Nah, teman-teman, ternyata perbedaan itu ada beberapa ya yang saya belajar di sini. Nah, perbedaan yang pertama adalah ya
Kalau yang namanya professional network builder, fokusnya adalah dia membangun network, membangun timnya. Jadi pada saat dia mengajak seseorang untuk bergabung di bisnis network marketing, itu nggak cuma hanya fokus dengan produknya, tapi bagaimana orang yang join tadi itu juga dilatih secara profesional juga. Nah, sementara yang konvensional kebanyakan adalah ya sudah begitu, pokoknya ada sales, ada omset, selesai. Nah, yang join di situ itu bingung karena apa? Taunya cuma produk saja. Nah, padahal sebenarnya pada saat ya dilatih terus ya, yang namanya tadi yang sudah join menjadi seorang profesional juga ya, orang-orangnya menjadi profesional, terlihat di sini perbedaannya. Karena bisnis itu akan berjalan bukan karena produknya ya yang akan jalan, enggak, tapi manusia-manusia tadi itu yang akan menggerakkan transaksinya. Jadi pada saat kita melatih tim-tim kita yang sudah bergabung dengan kita untuk melakukan hal yang sama, untuk bersikap secara profesional ya, tentunya adalah mereka juga melakukan yang sama. Di sini saya ada satu mengutip ya buku dari Robert T. Kiyosaki. Bukunya adalah Business School. Nah, salah satu yang saya dapat dari buku ini adalah di sini dikatakan bahwa banyak perusahaan pemasaran jaringan yang menuntut masuk itu ke kuadran S. Nah, fokusnya kalau ke kuadran S adalah hanya fokus ke pengetahuan produk, keahlian menjual, dan banyaknya uang yang didapat. Sehingga banyak sekali yang menjalankan itu keluar atau berhenti di tengah jalan karena hanya ingin mencari uang saja. Nah, bukan betul-betul pindah ke kuadrat. Karena ini menentukan nanti Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya. S dengan B itu adalah berbeda, yang menghasilkan passive income adalah Anda pindah ke kuadran B. Nah, sedangkan bila ingin pindah kuadran ke kuadran B dan masuk ke bisnis pemasaran jaringan, carilah perusahaan pemasaran jaringan dengan program pelatihan yang jauh melebihi sekedar hanya mendapatkan uang, sekedar hanya pengetahuan tentang produk dan kemampuan menjual. Nah, di situ ada yang satu poin ya yang benar-benar saya dapat. Jadi kalau masuk betul-betul mau ke kuadran B, itu fokusnya adalah perusahaan pemasaran jaringan yang concern dengan program pelatihan. Nah, ini masuk ke ciri nomor 2. Jadi kalau yang namanya professional network builder, salah satunya adalah fokus bangun me, bangun sayanya. Karena bedanya dengan konvensional adalah dia push downline-nya untuk lakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh diri mereka sendiri. Nah, saya fokus ke professional network builder di sini tentang nomor 2 ya, tentang ciri-cirinya tadi itu. Nah, fokusnya adalah bangun sayanya. Kenapa bangun saya? Di poin pertama adalah tadi sudah dibahas bahwa salah satu yang akan menggerakkan bisnisnya itu adalah manusianya, people-nya. Dan tentunya fokusnya adalah manusianya itu sendiri. Nah, sebelum membangun orang lain, fokusnya adalah membangun me dulu. Kenapa harus bangun me dulu? Karena yang bisa dikendalikan itu adalah saya. Saya nggak bisa mengendalikan orang lain. Jadi yang mesti dibangun adalah sayanya. Bersyukur banget ya bersama dengan FFG sebagai support system di sini itu sangat membantu untuk bangun sayanya. Di mana FFG sendiri ini banyak sekali program-program itu untuk fokus bangun me. Nah, beberapa di antaranya adalah satu, tentang yang namanya bootcamp. Kedua adalah network camp ya. Dan dianjurkan atau dihimbau untuk membaca buku-buku yang positif untuk membangun me ya. Dan bootcamp ini luar biasanya itu sudah diikuti oleh lebih dari 80 negara ya. Nah, beberapa buku yang dianjurkan ya oleh FFG untuk membangun me adalah buku-buku yang berhubungan dengan membangun diri. Salah satunya adalah leadership. Nah, ini beberapa buku ya tentang membangun me ya, dari John C. Maxwell. Kemudian adalah How to Win Friends and Influence People gitu ya, dan tentang network, dan beberapa buku yang lainnya yang benar-benar bisa membangun sayanya ya. Sementara yang sekali lagi yang konvensional adalah bagaimana dia tidak sibuk untuk membangun diri sendiri, tapi bagaimana dia sibuk untuk
membangun orang lain dengan orang lain itu diminta untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak lakukan. Karena jujur banget ya, buat saya salah satu hal yang saya dapat adalah terutama di Bangun Mi-nya itu adalah bagaimana membentuk mental saya, membentuk karakter saya. Karena beda banget ya yang di konvensional dengan di bisnis ini, bahwa di sini saya belajar ya di network marketing ini dengan support systemnya adalah FFG, itu bagaimana saya terbangun untuk menjadi manusia itu yang benar-benar adalah menjadi contoh buat sayanya dulu, membangun habit-habit yang positif. Salah satunya adalah membangun pikiran yang positif. Nah, ini salah satunya itu berdampak banget dengan yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu terkena, yaitu pandemi virus corona. Nah, kenapa? Karena yang namanya mindset ini penting banget ya. Mindset positif, mindset yang terus-terus untuk bangun diri kita untuk tidak dengan kekhawatiran ya, tidak dengan kecemasan, tapi terus untuk membangun hal yang positif masuk ke dalam mindset kita, itu berpengaruh banget. Karena kalau kita banyak banget ya di media-media atau apa ya, info-info yang kita terima itu hal-hal yang negatif, jadinya diri kita sendiri yang kena, yaitu apa, kecemasan, ketakutan dan lain-lain. Tapi di sini dari salah satu program yang saya dapat dari FFG dengan Bangun Mi, bagaimana pikiran saya ini dilatih untuk membangun hal-hal yang positif, pikiran selalu happy, hati selalu happy, bagaimana connect antara pikiran dan hati dan tindakan. Buat saya itu so amazing banget. Nah, perbedaan yang ketiga ya dari professional network builder dibandingkan dengan konvensional network builder adalah professional network builder itu memiliki support system. Sementara kalau yang konvensional di sini cenderung melakukannya dengan cara mereka masing-masing. Saya beruntung banget ya, ini adalah network marketing saya yang pertama kali. Beruntungnya karena ada support system saat saya menjalankan. Makanya di sini saya khusus terima kasih buat Pak Ogi Yanata selaku founder ya dari FFG ya, sebagai support system ya saat saya menjalankan bisnis ini. Karena melalui FFG saya dituntun langkah awal demi langkah ya, dari yang saya nol pengalaman, nggak ngerti apapun gitu ya di bisnis ini, akhirnya saya bisa menjalankan dengan sesuai dengan yang disarankan ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah sukses melalui bisnis ini ya, terutama ya dengan Pak Ogi Yanata. Nah, salah satu yang diberikan oleh FFG sebagai support system adalah menuntun langkah demi langkah, yaitu CD Networking Mastery ya. Dengan CD-CD ini teman-teman semua ya yang awal menjalankan bisnis ini, kalau kepengen sukses untuk menjadi professional network builder, menjalankan ini untuk menghasilkan passive income, saran saya ikutin ya, dengerin, lakukan ya, praktekkan. Karena dengan kita menjalankan ini itu akan mengurangi trial and error ya. Karena sekali lagi CD ini dibuat bukan dari teori, tapi sudah dari pengalaman dan langsung praktek ya. Dan juga ada yang namanya mentoring program ya. Salah satu programnya ini bagus banget ya, karena benar-benar dengan mentoring program itu juga menghasilkan cara duplikasi yang benar dan sama ya. Jadi dengan support system ya yang ada di FFG ini, kita kerjanya menjadi lebih mudah banget, karena kita nggak meraba-raba gitu ya, kemudian tidak bikin cara sendiri gitu ya, karena caranya sudah sangat sistematis. Dan pada saat kita kebingungan gitu ya, kita langsung bisa konsultasi dengan leader yang membimbing kita, yang tentunya sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Sementara yang konvensional ya, karena mereka melakukan kerja sendiri masing-masing dengan cara mereka masing-masing ya, mereka konsultasinya dengan siapa gitu ya. Dan bisa dibayangin kalau cara kerjanya masing-masing pasti pada kebingungan gitu ya. Dan sekali lagi ya, bersyukur banget ya, dan FFG di sini sudah membuktikan
Karena dengan support system yang benar, kemudian cara kerja yang sistematis ya, kemudian menghindari minimize trial and error, hari ini terbukti jaringan FFG sudah lebih dari 80 negara. Perkembangannya luar biasa. Dengan support system ini, itu cara kerjanya lebih mudah dan akan menghasilkan satu duplikasi secara benar, semua orang dengan cara kerja yang sama, dengan duplikasi yang sama, sehingga akan menghasilkan multiplikasi. Dan multiplikasi ini itu yang menghasilkan namanya passive income. Nah, perbedaan keempat ya, perbedaan antara professional network builder dengan konvensional adalah edifikasi ya. Kalau di professional network builder itu ada edifikasinya ya. Sementara kalau conventional network builder itu no edifikasi. Nah, edifikasi ini adalah bagaimana kita benar-benar menghargai sesuatu atau seseorang dalam menjalankan bisnis ini. Nah, seperti apa itu edifikasi? Teman-teman nanti bisa tanya kepada leadernya masing-masing, atau juga bisa melihat ya, nonton kembali webinar-webinar dari FFG TV yang berhubungan dengan edifikasi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ciri atau perbedaan berikutnya dari professional network builder dengan konvensional network builder adalah humble ya. Nah, humble, kemudian teachable, dan mempunyai learning attitude. Kenapa ini penting banget gitu ya? Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa kalau salah satu kunci yang kalau mau sukses adalah bangun MI-nya ya, bangun yang namanya bersama dengan support system FFG dengan cara yang benar. Dan tentunya untuk membangun MI dan membangun dengan cara support system tadi itu diperlukan satu sikap, yaitu sikap humble, sikap teachable, dan mempunyai learning attitude. Makanya learning attitude ini menjadi salah satu pilar ya, pilar dasar dari para professional network builder kalau kepengen membangun secara sukses melalui industri bisnis ini ya. Dan humble di sini, kalau tadi Bapak Ibu dan teman-teman lihat di video tadi ya, waktu di awal tadi itu, yang namanya kepengen jadi profesional itu untuk menjadi seorang yang ahli di situ, yang benar-benar hasilnya amazing banget ya, sampai saya itu terkagum-kagum gitu ya. Begitu lihat tadi yang amatir tadi yang banyak kesalahan gitu ya, sikap kita pasti ya, saya pribadi ngelihat video itu ya ketawa, kasihan gitu ya. Syukur kalau mereka bisa bangkit lagi untuk latihan gitu ya. Tapi pada saat mereka banyak gagal, kan akhirnya berhenti. Nah, sama seperti menjalankan bisnis ini. Nah, untuk memiliki sifat sebagai profesional, pastinya banyak harus melakukan latihan-latihan. Nah, latihan di sini salah satunya dengan program-program FFC, dengan beberapa pelatihan gitu ya, dengan bootcampnya, dengan network campnya, dengan baca bukunya, dengan CD-nya, dengan beberapa pertemuan. Nah, itu benar-benar diperlukan satu kunci sikap, yaitu teachable, humble, dan learning attitude ya. Karena banyak banget saya temui ya di luaran sana gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang ada di jaringan teman-teman ya, bahkan di jaringan saya yang belum mempunyai sikap sebagai profesional network builder, begitu diarahkan untuk ikut training ya, ikut dianjurkan baca buku atau dengar CD, yang terjadi apa? Kalau nggak punya sikap humble atau teachable, banyak yang nolak. Mereka lebih fokus untuk apa? Pokoknya bisanya adalah joinkan orang, closing orang, yang jelas ada bonus yang dia terima gitu. Padahal kalau mau jangka panjang, sekali lagi harus bangun MI-nya, harus sesuai dengan yang dianjurkan atau dengan program-program support system yang ada. Karena kalau kepengen benar-benar melakukan bisnis ini dengan hasilnya adalah jangka panjang ya, karena residual income ini adalah betul-betul continue, yang income yang continue dan jangka panjang, itu bangunnya nggak ada pilihan, harus secara profesional network builder. Nah, perbedaan yang kelima ya antara professional network builder dengan konvensional network builder adalah no cross lining ya. Karena kalau yang di professional network builder di situ itu benar-benar menerapkan satu prinsip no cross lining. Nah, yang di konvensional di situ itu cross lining.
salah satu contohnya misalnya ya. Nah, di bisnis yang saya jalankan ini bersama dengan FFG, dengan salah satu prinsip adalah no cross lining. Salah satunya adalah tidak membuka bonus ya ke grup kita ya, karena saat kita memperlihatkan bonus, contoh saya ya, saat saya memperlihatkan bonus saya atau kondisi jaringan saya itu ke grup saya, itu namanya adalah cross lining ya. Sementara kalau yang saya lihat ya, dengan cara menjalankan secara konvensional justru bonus-bonus ini dibuka ya, bahkan kalau mau closing orang itu memperlihatkan bonusnya. Nah, nih misalnya untuk menarik orang, nih saya mendapatkan bonus sekian loh, orang join gitu ya, orang join. Justru bersama dengan FFG di sini dengan salah satu prinsipnya adalah no cross lining, kita dihimbau untuk tidak memperlihatkan bonus kita ke orang lain. Bahkan kita nggak usah kepoin atau ngurusin jaringan orang lain. Fokus untuk membangun tim kita sendiri ya. Nah, kepengen tahu detail tentang no cross lining, Bapak Ibu bisa buka lagi channel FFG TV ya, di webinar tentang no cross lining di situ. Nah, Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip ini yang saya jalankan ya bersama dengan FFG ya untuk menjalankan secara profesional. Dari sekali lagi yang saya nggak ngerti apapun ya, dari pengalaman nol sama sekali di bisnis ini ya, karena latar belakang saya full sebagai karyawan sebelumnya ya, sehingga nggak punya pengalaman sebagai mindset pengusaha ataupun sebagai pembangun network builder. Nah, bersama dengan FFG sekali lagi saya dituntun langkah demi langkah untuk membangun bisnis saya, karena bersama dengan FFG di sini itu bagaimana sekali lagi untuk membangun me. Pada saat saya bisa membangun me, saya akan bisa membangun yang namanya network ya. Karena network ini itu adalah menjadi aset buat kita. Dan aset ini kuncinya adalah akan menghasilkan wealth di situ ya. Nah, itu teman-teman sharing saya tentang perbedaan antara professional network builder dengan konvensional network builder. Jadi sekali lagi, kalau kepingin menghasilkan residual income yang sifatnya jangka panjang, bangunlah bisnis network marketing dengan cara professional network builder ya. Oke teman-teman ya, itu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program webinar berikutnya.